Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku semua di seluruh alam semesta, di seluruh penjuru dunia, dimanapun Anda berada. Di sini saya Suro Iqbal Lawal Al-Fadhili dengan NIM 22051406653. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu sistem perpajakan. Nah, dalam video ini saya akan sedikit menerangkan tentang sistem perpajakan negara Brunei Darussalam. Oke. Nah, kenapa kok saya memilih negara Brunei Darussalam? Karena menurut saya pribadi itu negara Brunei ini termasuk agak unik gitu bila dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Karena negara ini tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi. Nah, cocok nih untuk para generasi sandwich generation. Oke. Nah, yang akan saya terangkan dalam video ini, yang pertama yaitu yang tadi, tidak ada pajak penghasilan pribadi. Brunei adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak menggunakan pajak penghasilan atau personal income tax kepada individu. Warga negara dan ekspatriat tidak perlu membayar pajak atas gaji atau penghasilan pribadi lainnya. Tidak perlu membayar pajak atas gajinya ya kan. Alasannya sendiri itu adalah negara ini memiliki pendapatan yang cukup besar dari sektor minyak dan juga gas bumi, sehingga pemerintahnya tidak mengandalkan pajak dari masyarakat sebagai sumber dana pendapatan negara. Itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah pajak penghasilan atau corporate income tax. Nah, Brunei tidak mengenakan pajak penghasilan badan atau corporate tax bagi perusahaan-perusahaan yang berkoperasi di negara tersebut. Nah, ada ketentuannya yaitu tarif pajak sebesar 18,5% untuk perusahaan lokal dan asing. Lalu untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas itu ada sedikit dikenakan tarif khusus ya, agak sedikit berbeda, yaitu berdasarkan Petroleum Income Tax Act sebesar 55%. Wow, jumlah yang cukup fantastis ya kan. Selanjutnya, perusahaan asing juga bisa terkena pajak pemotongan ataupun withholding tax atas royalti sewa dan juga layanan teknisnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu pajak tidak langsung. Meskipun tidak ada PPN ataupun GST secara nasional, tapi Brunei menerapkan beberapa pajak tidak langsung, yaitu seperti bea masuk ataupun impor duty, itu dikenakan pada sejumlah barang impor tertentu seperti sebagian besar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari bea masuk. Nah, lalu ada bea cukai. Bea cukai itu dikenakan pada barang-barang tertentu seperti alkohol, tembakau, dan juga kendaraan bermotor. Itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, pajak lainnya.
Brunei mengenakan beberapa jenis pungutan dan biaya lain yang berperan sebagai pengambil pajak, yaitu diantara lainnya seperti company registration and license fees, yaitu biaya pendaftaran dan lisensi perusahaan. Yang selanjutnya adalah property rates and charges. Itu yang terutama untuk properti dan juga komersial. Lalu yang ketiga, stamp duty pada transaksi dokumen hukum seperti jual beli tanah dan juga sewa hunian tempat tinggal atau properti. Lalu untuk yang kelima adalah sistem administrasi perpajakannya. Sistemnya itu dikelola oleh Revenue Division, Ministry of Finance and Economy. Lalu untuk sistem perpajakan Brunei sendiri itu sangat sederhana ya teman-teman sebenarnya, karena cakupannya yang cukup terbatas dan pemerintahnya juga berfokus pada efisiensi administrasi melalui digitalisasi layanan. Lalu untuk yang keenam dan juga kebijakan dan tujuannya, Brunei menerapkan sistem perpajakan yang ringan dan pro investasi. Itu bertujuan untuk menarik investor asing, meningkatkan daya saing bisnis, dan juga menjaga stabilitas sosial dengan tidak membebani rakyat dengan pajaknya. Nah, cocok ini teman-teman. Nggak kayak DPR kita, pemerintah kita itu yang isinya korup semua. Oke, jangan terlalu banyak itu, nanti saya yang bahaya. Dan untuk kesimpulan dari video saya ini sendiri, itu adalah sistem perpajakan Brunei Darussalam itu termasuk yang sangat ringan, terutama bagi individu, karena tidak adanya pajak penghasilan pribadi dan PPN. Pendapatan negara didominasi oleh sektor migas. Meski demikian, pemerintah tetap menerapkan pajak untuk perusahaan dan juga barang-barang tertentu guna menciptakan keseimbangan fiskal dan juga mendukung pembangunan ekonomi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, apabila ada yang kurang, saya mohon maaf ya kan, karena jujur di sini saya juga masih belajar. Mungkin kalau ada yang menambahi ataupun mengkritik, saya membuka itu untuk teman-teman semua. Saya menerima kritikannya, karena saya juga sadar saya masih banyak kekurangannya ya kan. Kayaknya cukup sekian dari saya. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, see you next time. Bye bye.